Tapi nikah itu nggak perlu siap. Nikah itu duduk. Kalau siap kan siap. Tentara siap. Kalau nikah mah cuma duduk aja. Jadi gimana dulu? Gua kali ya. Udah nih. Ya. Gimana? Ya, kembali lagi bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tema kali ini itu tentang hukum. Ya, yaitu kita akan membahas bahasa legal. Sorry. Udah diganti lupa. Ntar gue cut. Nah, terus nggak usah di-cut ya. Nggak usah di-cut. Yang ini nggak usah. Nah, bahasa legal itu kita akan membahas sharing lah. Iya. Sharing manja gitu kan. Seputar masih ini kan belum musik. Muah. Love you, baby. Nah, kita akan membahas tentang seputar masalah-masalah hukum lah intinya ya. Iya. Seputar hukum, masalah hukum. Dan kita langsung ini bagian Jaki sih langsung. Apa Jack? Lebih spesifiknya apa sih? Mungkin ini nggak lepas. Gue ketawa. Ini ngupil lagi. Udah lihat ngupil. Jadi pembahasan kali ini nggak lepas dari runtutan dari video-video sebelumnya yang konten legal ya, dari perkawinan. Oke, saat ini kita nggak lepas dari kita nggak lepas dari pembahasan itu. Ada masih dalam lingkup perkawinan ataupun hukum mengenai keluarga lah ya, hukum keluarga gitu. Apa nih spesifiknya, apa tema kita? Kemarin kan kita sempat bahas tentang perceraian, kita sempat bahas tentang hak asuh anak. Nah, kita mungkin bisa bahas kali ini terkait pernikahan juga, perkawinan, tapi kita mundur. Kita tarik lagi ke belakang. Tarik lagi ke belakang. Mundur. Enggak gitu. Bukan. Enak jet coaster gue gini. Terus kita bahas mengenai perkawinan. Kita mundur ya, tarik ke belakang. Dari perkawinan itu berarti sebelum adanya perkawinan berarti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan. Salah satunya adalah umur ataupun usia seseorang ingin menikah gitu. Jadi ada batas-batas minimal seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah. Ini tertulis. Oke. Berapa sih kira-kira batas umur seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan yang dilegalkan oleh negara? Oke. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19.000. 1900. Oke, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, itu di pasal 7 membahas bahwa usia perkawinan itu minimal untuk perempuan adalah 16, laki-laki 19. Jadi yang perempuannya 16, laki-lakinya 19, ya kan? Nah, itu yang menjadi acuan seseorang ataupun siapapun lah yang ingin menikah. Nah, kemudian Ntar dulu deh. Kenapa perempuan 16, kenapa cowok laki-laki 19? Ya, itu bagi yang membuat undang-undang ketika itu melihat bahwa pada umur tersebut ya umur yang cukup untuk melangsungkan perkawinan gitu. Kedua ini laki-laki dan perempuan tuh karena bedanya mungkin dilihat dari ini juga kali ya, apa sih pubernya? Ya mungkin perempuan itu pubernya lebih cepat ya dibanding laki-laki gitu. Nah, berjalannya waktu terjadilah perubahan nih terhadap undang-undang tersebut. Oke. Khususnya untuk batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Nah, itu perubahannya ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Baru banget nih kemarin. Iya. Pas Covid. Iya. Jadi di pasal 7 itu diubah menjadi umur laki-laki dan perempuan batas minimalnya untuk melangsungkan perkawinan sama-sama 19. Jadi perempuan 19, laki-laki 19. Oh, udah diganti ya? Udah diganti, diubah. Nah, itu jadi bagi perempuan ataupun laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan, yaitu minimal umurnya 19 tahun. Tuh. Di bawah itu, ya
harus ada upaya lain. Apa tuh Apa? upaya lain itu? Contohnya. Kalau misalkan ketika ada seseorang, laki-laki maupun perempuan ingin melangsungkan pernikahan yang umurnya masih di bawah umur 19 tahun, maka dia harus mengajukan yang namanya permohonan dispensasi nikah. Dispensasi. Dispensasi nikah. Ini nggak sih yang Baru denger ya? Yang iya berdengar sih. Kayak yang kejadian yang daerah mana gitu. Banyak loh. Ya, Di maksudnya Indonesia tuh masih rame-rame termasuk banyak. rame-rame anak SD minta nikah. gitu. Nikah. Iya, ada Iya. fenomenanya. Di Masa anak mana? SD sih? Ada Anak SD. anak SD. Kalau nggak salah. Tapi banyak sih. Minta nikahnya ke KU apa gimana maksudnya? Gua nggak ngerti kemana ya. waktu Kalau itu ya, kalau nikah pasti ke KUA. Harusnya ya. Nah, kalau umurnya memang masih belum cukup kan, berarti harus mengajukan itu dulu. Dispensasi. Permohonan dispensasi nikah, meminta dispensasi Tapi- dari pengadilan untuk nggak diberikan izin. Tapi nggak mungkin SD juga. SMP lah, SMP. Iya, SMP lah, SMP SMA lah. SMP, SMA. SD kan masih suka beli es Apa? cekek gitu. Iya, Masa iya es cekek bener-bener. nikah? Lu tuh es kue nggak sih? Hah? Es kue. Es kue. Jadi dia warna-warni. Oh ya tahu gue, warna-warni. coklat gak sih? Oh yang pakai Iya. pakai biang itu kan? Iya, yang abang-abangin es. pikul-pikul. Iya, iya, Itu enak Bikin banget ragam sekarang. tuh bikin batu. Apa aja sih ya ceknya gak bikin batu. Cuman itu enak deh kayak kue gitu. Ya jadi ada apa namanya, baik lagi ya, kalau kayak keperubahan umurnya ini ya bisa dilihat bahwa mungkin sebelumnya, karena kalau mungkin kita lihat ke data ya terkait perceraian, banyak tuh perceraian terjadi di pernikahan-pernikahan muda gitu loh, masih anak-anak muda. Pernikahan dini. Iya, gitu. Awas banget. Beda. Oh, beda. Terus lanjut. Ya, jadi dilihat sepertinya umur-umur tersebut yang tadi di awal tuh undang-undang pertama bahwa umur 16 dan 19 mungkin dilihat adanya belum cukup lah umurnya sebenarnya untuk melangsungkan pernikahan. Makanya batas minimalnya itu dinaikkan gitu. Tapi itu baru-baru Dari ini 19 ya. tahun. Nah, toh kalau misalkan dianggap sudah layak untuk melangsungkan pernikahan, baik laki-laki maupun perempuannya, ya udah silakan aja. Layaknya itu apa tuh? Ya matang secara Emosional. matang Itu secara aja. fisik, ya. Yang penting kan kesiapan keduanya, karena kan menjalankan Iya. nanti Terus, dua pasangan itu kan. Aku mau tanya nih, Jack. Tadi kan minimal 19 tahun kan? Itu minimal kan? Tapi maksudnya gini loh. Oke lah, kita bahas dari segi ada Islam juga lah ya, sudah pandang Islam juga. Memang kalau di Islam itu kan memang menikah lebih cepat tuh lebih baik. Dan untuk menghindari Ya, itulah gitu kan, kita paham. maksiat dan zina Maksiat dan segala zina. macam, ya. Nah, tapi kan kalau kita secara realitanya gitu kan anak di usia 19 tahun itu kayaknya belum ini ya, belum matang, belum siap. Oke. Dari segi emosional, pikirannya, terus juga dari finansial apalagi. Ya, Nah, itu kira-kira gimana ya tuh menurut lo? itu kan sebenarnya balik lagi ke anak tuanya. tersebut, orang tuanya, ya internal keluarga dan orang yang ingin menikah tersebut gitu. Kalau misalkan umurnya sudah 19, ya itu pasti dibolehkan menikah. Oh, dari sudut pandang negara ya ibaratnya lah Iya. ya, hukumnya. Udah umur 19, ya sok nikah, nggak apa-apa, bisa. Nah, ketika memang masih di bawah umur 19 dan ingin menikah, bisa, tapi ya harus ngajuin dulu Jangan deh kalau masih di bawah 19 dispensasi nikah. Kalau kayak gitu apa alasannya? Enggak, kalau di otak gue ya di bawah 19 mungkin dia hamil duluan gitu. Bisa gitu kali ya. Terus akhirnya kayak ya udah orang tuanya mau nikah Wah, gitu. ini beda Ya. Dia nikahin. Iya kan? Maybe bisa itu. Bisa, karena ada beberapa memang contoh kasus yang seperti itu gitu. Jadi lebih baik ya karena sudah jadi duluan, mau tidak mau harus menikah kan. Nah, mau menikah tapi umurnya belum cukup, syaratnya. mau tidak mau harus mengajukan itu dulu, Berarti mah harus ada pengawasan orang tua juga sih ya. pasti. Dan yang mengajukan juga sebenarnya orang tua Orang di tua. situ yang mengajukan dispensasi itu. Iya, karena di bawah 19 tahun mungkin belum Iya, Pikiran, bahasanya apa gitu. Iya. mungkin dianggapnya belum cakap hukum lah gitu. iyalah belum tahu hukum. Heeh. Usia 15 14 Cuman ya, gitu kan masih ini itu balik ya ke orang ya, kadang-kadang kan, sih. atau budaya. Kadang di Iya, beberapa daerah culture tuh ya Iya. masih membolehkan dan menjalani hal-hal tersebut seperti ya perjodohan, kemudian
walaupun usia masih muda ya dinikahkan aja biar nggak Itu, kemana-mana iya, misalnya gitu. Kalau udah ada tuh udah beda tuh ya. Iya, tapi tetap untuk melangsungkan itu ya bisa diajukan ke pengadilan dulu dispensasi nikah biar nanti ketika ingin nikah di KUA tinggal bawalah penetapan dari pengadilan itu. Ya insya Allah pasti bisa menikah gitu. Kalau bisa sih ya pasti bisa lah. Mm-mm. Karena kan dari secara biologis juga mereka udah ini kan, udah mengalami pubertas lah intinya gitu. Cuman itu tadi sih yang sebenarnya perlu kita bahas sedikit lah istilahnya tentang persiapannya gitu kan. Iya. Kedepannya ya. Kedepannya. Kalau nikahnya doang kan gitu. gampang. Ya gampang lah ya nikah doang. Ya makanya kan setiap orang yang pengen menikah kan ada tuh pranikah. Jadi kita belajar apa aja sih kewajiban dan hak suami istri. Iya. Itu kan harus Makanya itu diketahui kalau secara gue tuh nggak jelas. ngebayangin ya di umur kayak di bawah 19 gitu ya. Bahkan di umur 19 pun kayaknya memang belum siap buat ngebaca kayak buku pranikah segala macam kan terlalu ini banget gitu. Enggak, sebenarnya bukan baca buku dia. Dari KUA sendiri itu mengadakan Kayak kayak seminar, gitu. Oh, pelatihan, gitu. training Berarti terkait. nggak ada bukunya nggak ada ya? Kalau buku pasti ada. Buku-buku Panduan istilahnya gitu. di fikih pun ada gitu kan kewajiban kewajiban dan hak sebagai suami dan istri gitu. Tapi kan balik lagi ke diri masing-masing pribadi lah. Dan bagaimana orang tua memberikan edukasi terhadap anak-anaknya yang ingin menikah gitu. Tapi kayaknya kalau zaman sekarang sih jarang lah ya. Yang maksudnya umur 19 tak udah melewati syarat dikit langsung. Biasanya Jarang nggak sih? tadi Tapi balik lagi ke masalah masih banyak loh. adat atau iya, masih banyak. culture. Umur 19. Cuman biasanya nih ya yang gue tahu kalau kita bahas lagi tentang adat ya kan atau culture-nya itu biasanya memang ada perbedaan antara orang yang tinggal di daerah ini bukannya kita ngejudge ya enggak. Cuman kan antara orang yang hidupnya masih di daerah pedesaan dengan orang yang tinggal di perkotaan itu memang beda-beda kan. Karena biasanya kalau orang yang tinggal di pedesaan kayak gitu memang biasanya lebih cepat nikah, apalagi anak perempuan. Ya, kan? biasanya masih ada budaya perjodohan itu. Apa namanya kalau dengan budaya perjodohan itu kan maksudnya orang tuanya tidak khawatir karena sudah tahu, sama-sama tahu orang tuanya, sudah tahu masa kecilnya kayak gimana gitu kan. Makanya daripada harus nyari jauh-jauh kemudian nggak kenal siapa gitu kan, lebih baik yang ada, yang deket, kenal dan apalagi sama-sama mau ya udah gitu. Berarti kan sebenarnya concernnya itu balik ke pernikahan dini tadi ya. Iya. Bukan iya kalau umur 19 udah bisa nikah oke, cuma kan mempertahankan ke depannya itu kan masih banyak faktornya. Itu yang paling penting. Iya kan. Ya, itu yang paling penting. Tapi ada juga banyak yang menikah di umur sekian gitu. Dan masih berjalan sampai sekarang gitu. Jadi ini fenomena ini kan balik lagi ke orangnya masing-masing. Cuman intinya terkait batas usia itu 19 pokoknya. 19 pokoknya. Kalau ada nggak sih data persentase kalau anak-anak yang pernikahan dini itu lebih rentan dia, lebih banyak nggak berlangsung lama gitu atau gimana? Nggak juga ya, belum tahu ya. Gue belum buka datanya sih, cuman yang namanya pernikahan dini itu terjadi di Indonesia cukup lumayan. Gue bisa simpulkan itu yang dari gue baca. Kalau lihat dari grafiknya Jack, maksudnya dari zaman dulu sampai sekarang tuh meningkat apa lebih banyak di zaman dulu di tahun-tahun sebelumnya gitu loh? Mungkin dari dulu sampai sekarang masih sama, maksudnya ataupun ada peningkatan. Gue nggak bisa katakan secara pasti karena gue belum lihat datanya gitu. Kalau menurut gue ya bukan peningkatan malah penurunan. Soalnya kalau dengar orang cerita zaman dulu, iya ini aja nikah umur 18 gitu. Ini aja rata-rata kan orang tua kita dulu nikahnya muda-muda. Cepet. Yang sini kan ya 23 ada. Bahkan ada yang menikah zaman dulu pun tuh menikah belum haid perempuannya sudah dinikahkan gitu. Tapi kondisi waktu itu masih kondisi penjajahan. Iya, masih zaman kolonial Belanda kan. Jadi daripada diculik, diambil, lebih baik dinikahkan sama orang Belanda. Enggak, sama orang kita juga. Ya, orang kita juga. Maksudnya dia misalnya sebagai orang tua si perempuan daripada gimana-gimana kan, khawatir, lebih baik udah disegerakan aja pernikahannya untuk menjaga gitu.
Karena ada unsur eksternal tadi tuh ya, takut. Iya, ada unsur dari luar itu. Jadi balik lagi sih sebenarnya untuk melangsungkan pernikahan perlunya kesiapan ya. Kesiapan, kematangan lahir dan batin lahir gitu. dan batin. Dan yakin dalam memilih pasangannya gitu. Dan Nah, apa? itu paling penting. Istiqomah ya ke depannya ya. Sudah Iya. memilih nih gitu. Ya, sudah memilih konsekuensinya, Konsekuensinya. diterima, jalani apa yang ada itu syukuri. Syukuri Kayak gitulah. ya. Karena pernikahan itu untuk selamanya kan. Bukan Iya. cuma setahun 2 tahun. Sakral. Sakral, sakaratul maut. Kita sharing aja lah gitu kan, Sharing masalah aja. perkawinan ini. Ya, Masa- doain lah Fadil. Adil. Tapi- Amin. Enggak sih, kalau dari setelah ini gue kayaknya mau santai dulu sih, nggak mau buru-buru. Kenapa? Nikah harus disegerakan loh. Iya, misalkan jangan terburu-buru. Karena pernikahan itu bukan perlombaan. Asik. Ini Ini kita nggak ngomong lomba soalnya. Ya, Iya. itu kan konteksnya kayak gitu, Jack, maksudnya. Oh Jadi, iya. kalau mau udah siap baru. Iya. Jangan ngeliat, Tapi nikah itu nggak perlu siap. Nikah itu duduk. Kalau siap kan siap. Tentara siap. Kalau nikah mah cuma duduk aja. Jadi gimana dia? Nikah mah duduk aja. Yang siap mah tentara itu. Oke guys, gitu aja dari kali ini. Oke, mungkin intinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas umur minimal usia perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu perempuan dan laki-laki itu sama-sama di umur 19 tahun. Gitu. Oke. Ya selebihnya terserah kalian, ya kan? Nah, kalau misalnya masih di bawah itu kemudian ingin melangsungkan pernikahan, ya Kenapa? Sebaiknya itu- jangan katanya. itu arahnya itu harus ngajuin dulu permohonan ke pengadilan agama. That's it. Dispensasi tadi ya? nikah. Kata dia sebaiknya jangan. Kenapa? Karena harusnya masih ngerjain PR sih. 19 bukannya udah lulus SMA? Kan di bawah 19. Di Oh, bawah kalau di 19. bawah, iya iya. Masih 15-14 kan. Hmm. Masih kerja kelompok. Hmm. Nah, nah itu ya terserah kalian selebihnya, dan juga pasti tergantung dari orang tuanya masing-masing kan. Iya. Gimana arahan bimbingannya. Iya. Oke, semoga bermanfaat lah. Semoga bermanfaat. Oke, itu aja. Oke, udah. Ya. Dah. Sekian dari Oke. kami. Sekian dari kami. itu aja. Ciao.